Shalom, wanitanya Allah di seluruh Indonesia. Saya percaya hari-hari ini roh saudara sedang dibawa Tuhan untuk tahu dan mengerti siapa saudara. Ingat, Tuhan berkata kita adalah penolong di dalam roh. Dan oleh karena itu ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan buat kita semua. Kita baca dalam kitab Amsal 31 saudara, ayat 21. Amsal 31 ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Luar biasa, luar biasa. Saat saudara tahu keadaan, saat situasi atau session atau cuaca tidak mengenakan, ya, anak-anak kita perlu pasti bahwa mereka itu tinggal di rumah dengan rasa aman dan nyaman. Ini bukan bicara tentang fisik aja saudara, bahwa saat salju turun lalu kita menyediakan semua pakaian rangka bagi anak-anak kita, sesi rumah kita, rumah tangga kita. Tapi Tuhan bicara tentang pakaian rangkap dalam roh, bahwa situasi kondisi hari-hari ini tidak mengenakan gitu saudara. Tetapi saudara pastikan bahwa sudah berfungsi sebagai wanita penolong dengan pas, dengan tepat, karena seisi rumah saudara, keluarga saudara berpakaian rangkap di dalam roh. Ada pujian penyembahan, sesatan di dalam rumah saudara. Saudara hadirkan hadirat Tuhan, saudara surgawi yang terjadi di rumah saudara. Nah, pakaian rangkap bicara tentang apa? Saudara bisa bayangkan kalau situasi kondisi di mana salju itu ada dan tidak ada pakaian yang tebal, semua orang menggigil, semua orang bisa jadi sakit saudara. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia tidak takut kepada salju. Ia nggak takut terhadap masalah, persoalan situasi kondisi di luar rumahnya, karena dia pastiin bahwa seisi rumahnya berpakaian rangkap, berpakaian tebal, karena dia yakin seisi rumahnya penuh dengan sesuatu surgawi. Dia yang membawa mereka menikmati hadirat Tuhan. Walaupun di luar tidak enak saudara, situasi di luar tidak nyaman, tapi dia pastikan bahwa dalam rumahnya ada hadirat Tuhan, ada rasa hangat, ada rasa kedamaian, ada sukacita. Dan itulah tugas wanitanya Allah. Dan saya ingin katakan bahwa Tuhan berkata kita adalah teman pewaris kerajaan surga, dan di mana Tuhan pakai kita untuk memberkati setiap orang. Bahkan Tuhan memberikan kita kemenangan dalam firman ini. Kita baca saudara 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini dia poin yang saya ingin bagikan. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Luar biasa. Ada satu kebenaran firman di mana Tuhan ingin pastikan bagi kita semua wanitanya Allah, bahwa kita, saudara-saudara, kita ini adalah pewaris kasih karunia Allah di muka bumi ini. Suami kita diberkati dan kita diberkati oleh karena kita. Nah, bayangkan kalau kita ini punya kehidupan roh tidak berfungsi, apa yang terjadi? Sementara Tuhan pilih kita menjadi orang-orang yang mewariskan kasih karunia Allah di muka bumi ini, bagi suami, bagi anak-anak kita, bagi semua orang yang bersama dengan kita. Oleh karena itu, pastikan engkau berfungsi dengan tepat dan dengan sangat baik, seperti yang Tuhan katakan, penolong dalam roh, supaya seisi rumahmu aman dan nyaman. Engkau mempraktekkan kasih karunia Bapa dalam hidupmu, bahwa engkau adalah orang pilihannya yang memberkati seisi rumahmu, sehingga seisi rumahmu aman dan nyaman oleh karena hadirat Tuhan nyata dalam rumahmu. Jadilah penolong dalam roh. Mari berkati hidupmu dalam pengurapan, dalam kuasa. Jangan perkecil kapasitas imanmu, tapi bangun imanmu dalam roh Allah dan terus terbakar untuk berdoa, menyembah Dia dan memuliakan Dia. Ajar anak-anakmu dengan roh takut akan Tuhan, dan berkati sayangmu dengan doa-doa yang powerful. Dan saya percaya rumah tanggamu akan aman dan nyaman, walaupun situasi di luar tidak mengenakan. Engkau pembawa damai dalam hati Tuhan bagi setiap orang yang dalam rumahmu. Tuhan berkati saudara semua. Shalom. Haleluya.